Selamat datang di kuliah online retribusi pemanfaatan aset daerah. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Adi Warman. Saya dosen di Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Dalam perkuliahan ini saya akan membawakan materi mengenai retribusi pemanfaatan aset daerah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai retribusi pemanfaatan aset daerah, kita membahas dulu tentang pengertian hukum dan pengertian konsep hukum. Pengertian hukum dalam ilmu hukum itu mencakup subjek hukum, masyarakat hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Nah, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban hukum. Ada dua macam subjek hukum. Yang pertama adalah manusia atau subjek hukum alamiah. Yang kedua adalah badan hukum atau subjek hukum buatan. Nah, berkenaan dengan manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan itu akan dibatasi oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor kedewasaan atau usia. Yang kedua faktor kesehatan, kecakapan yang mencakup kesehatan jiwa dan tidak berada dalam pengampuan. Berkenaan dengan kedewasaan, hukum Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang berbeda-beda. Misalnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menyebutkan bahwa usia dewasa itu 21 tahun. Kemudian Undang-Undang Pemilu itu menyebutkan bahwa kedewasaan itu atau usia dewasa itu adalah 17 tahun. Undang-Undang Perkawinan lain lagi. Bagi laki-laki usia 19 tahun sudah dianggap dewasa. Sedangkan bagi perempuan itu 16 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyebutkan bahwa usia dewasa itu adalah 18 tahun. Jadi orang yang cakap itu harus memenuhi syarat usia dan kecakapan, ya. Lalu bagaimana dengan subjek pembuatan? Nah, badan hukum disebut sebagai subjek hukum menurut Utre adalah sebagai atau setiap pendukung hak yang bukan manusia. Kemudian badan hukum adalah himpunan orang atau suatu organisasi yang mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, dan hak dan kewajibannya pun terpisah dari hak dan kewajiban anggota. Badan hukum terbagi dua atau ada dua macam. Pertama adalah badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik terdiri dari negara, kota praja, provinsi, desa, kelurahan misalnya. Sedangkan badan hukum privat adalah perseroan terbatas, ya. Masih ada badan hukum privat lainnya seperti dana pensiun, koperasi, dan yayasan. Nah, badan hukum publik itu sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan nyata atau tindakan non hukum, melakukan tindakan hukum yang karena tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum. Untuk tindakan hukum terbagi dua, yaitu tindakan hukum yang diatur atau tunduk pada hukum publik dan tindakan yang diatur dan atau tunduk pada hukum perdata. Jadi badan hukum publik itu tunduk pada dua hukum publik dan hukum perdata. Nah, penetapan pemungutan retribusi merupakan bentuk tindakan subjek hukum publik yang menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang memiliki sejumlah aturan yang mengikat anggota masyarakat ataupun pihak di luar masyarakat tersebut. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang sendiri menetapkan hukumnya dan mentaatinya. Jadi hukumnya dibuat oleh masyarakat, kemudian ditetapkan oleh masyarakat itu, dan kemudian mereka yang menjalankan atau mentaatinya. Kemudian yang ketiga, masyarakat hukum adalah masyarakat yang tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah, termasuk berkenaan dengan retribusi. Nah, yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Macamnya adalah hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang kekuasaan mutlak diberikan hukum pada subjek hukum. Contohnya hak asasi. Sedangkan hak nisbi atau hak relatif adalah hak yang memberikan kewenangan bagi seseorang atau lebih atau badan hukum privat maupun publik untuk menuntut orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak bisa timbul karena ada peristiwa hukum, adanya subjek hukum baru, ada ketentuan hukum yang berlaku atau perjanjian yang disepakati, atau seseorang telah melaksanakan kewajiban yang merupakan syarat untuk mendapatkan hak tersebut. Yang terakhir adalah adanya kadaluarsa.
Sebab hapusnya hak pertama adalah pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada ahli waris. Yang kedua, masa berlaku hak telah habis. Yang ketiga, telah diterima sesuatu benda yang menjadi objek hak atau diterimanya layanan yang disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak telah dipenuhi. Yang kelima, kadaluarsa. Kewajiban diartikan sebagai beban yang diberikan oleh hukum pada orang atau badan hukum. Misalnya kewajiban seorang pemilik tanah untuk membayar PBB, pajak kendaraan, retribusi dan semacamnya. Timbulnya kewajiban diperolehnya satu hak yang dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu. Adanya perjanjian yang telah disepakati, adanya telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu, kadaluarsa tertentu yang ditentukan menurut hukum atau perjanjian tertentu. Sebab hapusnya perjanjian pertama adalah meninggalnya yang mempunyai kewajiban tanpa ada pengganti. Kemudian telah habis masa berlakunya kewajiban. Kemudian kewajiban telah atau sudah dipenuhi. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang. Ada kadaluarsa, ada ketentuan undang-undang. Kewajiban telah dialihkan pada orang lain dan adanya force majeure atau keadaan memaksa. Nah, pembagian objek hukum itu sendiri terbagi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Ya, benda berwujud itu terbagi dua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ya. Benda bergerak itu misalnya meja, kursi, mobil, motor, gitu ya. Sedangkan benda tidak bergerak itu rumah, bangunan, mesin, gitu ya, lukisan. Hak pakai atas benda yang tak bergerak itu termasuk dalam benda tak bergerak. Nah, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau melenyapkan hak. Kemudian ada yang kelima, hubungan hukum, dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukumnya. Syaratnya ada peraturan yang mengatur hubungan hukum, kemudian ada peristiwa hukum membawa akibat hukum. Unsurnya ada dua, subjek dan objek hukum. Nah, sifat hubungan itu sendiri, hubungan hukum itu sendiri ada dua, yaitu sepihak dan timbal balik. Hubungan hukum yang sepihak itu adalah hubungan hukum yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya orang melakukan hibah, itu hanya menimbulkan hak dan kewajiban pada si pemberi hibah. Kemudian hubungan hukum yang timbal balik yaitu hubungan hukum yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berhubungan. Contohnya jual beli. Nah, akibat hukum itu adalah suatu perbuatan hukum atau akibat yang timbulkan oleh peristiwa hukum. Nah, bagaimana dengan hukum retribusi? Kalau kita masukkan pengertian hukum tadi ke dalam pengertian retribusi, maka kita akan menemukan pertama adalah subjek hukum retribusi adalah subjek hukum alamiah atau orang per orang, dan subjek hukum buatan yang terdiri dari badan hukum publik yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, dan badan hukum privat seperti perseroan terbatas, koperasi, dana pensiun, dan yayasan. Kemudian ada masyarakat hukum retribusi adalah semua penduduk yang menggunakan layanan pemerintah. Pengertian hukum berikutnya adalah hak dan kewajiban yang merupakan hak penduduk untuk mendapatkan layanan dan berkewajiban membayar retribusi, sedangkan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan layanan dan berhak menetapkan tarif dan menerima pembayaran untuk layanan tersebut. Peristiwa hukum merupakan penyediaan layanan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan tarif yang ditentukan. Penduduk yang menggunakan layanan berkewajiban untuk membayar tarif tersebut lebih dahulu, untuk kemudian menggunakan layanan yang dimaksud. Hubungan hukum dalam retribusi adalah hubungan hukum yang sifat timbal balik untuk penyediaan dan penggunaan layanan, tapi ia merupakan hubungan sepihak dalam hal penetapan tarif merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Akibat hukum dari retribusi adalah adanya pembayaran tarif layanan yang kemudian menjadi hak yang diberikan kepada penduduk untuk menggunakan layanan pemerintah daerah tersebut. Kemudian kita beralih ke konsep hukum, ya, bahwa hukum itu akan bermula atau masalah pengertian hukum itu merupakan masalah yang penting,
HLA untuk mengatakan bahwa hukum itu atau masalah definisi itu merupakan pintu menuju masalah. Masalah definisi itu menjadi pintu menuju masalah. Kekaburan dan prasangka yang mengelilingi gagasan tentang definisi dan makna memberikan kontribusi pada masalah tentang definisi hukum. Artinya ketika orang tidak mampu memberikan definisi yang jelas atau definisi itu dipengaruhi oleh satu prasangka, maka sudah pasti dia akan menjadi masalah, ya, menjadi masalah hukum. Kemudian Brueging dan juga Siddhartha memandang penting konsep hukum karena keterkaitan dengan ilmu nomatik, khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menempatkan pengertian atau konsep pada bab awal. Siddhartha dengan memodifikasi Brueging membagi konsep dalam 3 macam, yaitu konsep yang jelas, kabur, dan yang tidak dibatasi. Ya. Artinya yang pertama lah yang kemudian yang bisa memberikan atau bisa dipergunakan atau sesuai dengan hukum. Sedangkan yang kedua itu menimbulkan masalah, yang ketiga juga menimbulkan masalah. Yang kedua tidak akan memberikan kejelasan, ya, karena dia mengandung tafsiran yang banyak barangkali, ya, atau pengertian yang sangat longgar gitu, ya. Itu berkenaan dengan konsep yang tidak dibatasi, sehingga agak sulit untuk menentukan konsep itu terdefinisikan dengan baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengertian retribusi? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau Undang-Undang KPD pasal 1 angka 22 disebut sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ya. Nah, perbedaannya pajak daerah dengan pajak daerah adalah bahwa pajak daerah merupakan atau adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, konsep retribusi itu sendiri menurut beberapa pakar antara lain adalah dari Mamesah, retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau layanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan Suparmoko mengatakan bahwa retribusi secara konsepsional adalah satu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, di mana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Konsep retribusi sendiri itu bersifat sukarela, ya, mengakomodasi benefit principle. Kedua, memiliki imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk atau dapat dinikmati. Yang ketiga, sebagai produsen yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat sebagai konsumen. Kemudian definisi lain diberikan oleh Pascal yang disebutkan sebagai beneficiary charges are defined as payment made by consumers in direct exchange for government services received. Itu dikatakan oleh Pascal. Kemudian a narrower definition of user charges states that they are prices charged for voluntarily purchased, publicly provided services that, while benefiting specific individuals, are closely associated with pure public goods. Itu dikatakan oleh Mikesel. Dan yang terakhir adalah dari Fisher, user charges is prices charged by government for specific services or privilege and useful to pay for all of part the cost of providing those services, which one function is to make consumer face the true cost of consumption decisions and creating an incentive for efficient choice, dikatakan oleh Fisher. Nah, pengaturan retribusi itu berada dalam Undang-Undang KPD pasal 88, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah pasal 26 ayat 1, dan tentunya adalah peraturan daerah. Nah, inilah dasar hukum pengaturan retribusi. Nah, kemudian pelaksanaan retribusi pemungutannya itu didasarkan pada peraturan daerah.
Nah, peraturan daerah menurut Undang-Undang KPD itu mulai diberlakukan sejak tanggal 5 Januari tahun 2024. Nah, demikian materi pertama untuk kuliah online retribusi pemanfaatan aset daerah. Berikut adalah rujukan yang dapat dipergunakan dalam materi ini, ya, dalam retribusi undang-undang peraturan hukum gitu ya. Juga ada buku-buku, ada beberapa buku yang disampaikan sebagai bahan untuk bacaan lanjut. Kemudian ini juga masih bahan-bahan yang berkenaan dengan hukum dan retribusi. Demikian perkuliahan pertama berkenaan dengan retribusi pemanfaatan aset daerah. Sampai ketemu di kesempatan berikut. Salam.